menangisi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadea. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga. Selamat datang di Bumi Raja-Raja Maluku, Bapak, beserta rombongan. Yang kami hormati Sekjen Depina Soksi, Bapak Dr. Ilyas Indra, SHI MHMM. Yang kami hormati Gubernur Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Bapak Insinyur Sadali IE, MSI IPU. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Maluku. Yang kami hormati Rektor Universitas Patimura. Yang kami hormati Ketua DPD 2 Partai Golkar seprovinsi Maluku. Yang kami hormati Ketua DPD MKGR Maluku atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPD Kosgoro atau yang mewakili. Dan yang kami hormati senior-senior Partai Golkar dan Soksi. Selamat siang dan selamat datang. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Maluku periode 2024-2029 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri.
Cipta dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, marilah kita mengheningkan cipta sejenak sembari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para pahlawan bangsa diterima layak di sisinya, dan pada kita yang masih diberikan kehidupan, diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks Ikrar Soksi Panca Dharma Karyawan, dan pembacaan teks Sabta Komitmen Perjuangan Soksi diikuti oleh seluruh peserta. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soksi. Panca Dharma Karyawan. Satu. Kami karyawan Indonesia
Agustus 1945. Berjiwa Pancasila, setia dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dua, kami karyawan Indonesia adalah pejuang pelaksana amanat penderitaan rakyat dalam membangun masyarakat karya yang sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. Tiga, kami karyawan Indonesia adalah pelopor pembangunan semesta yang mengutamakan kerja keras, tangkas, cakap, sederhana dan jujur. Empat, kami karyawan Indonesia adalah kesatria yang berwatak setia kawan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lima, kami karyawan Indonesia adalah kader bangsa yang menjunjung tinggi etika profesionalisme kejuangan. Sabta Komitmen Perjuangan Soksi. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Pancasila. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang Dasar 1945. 6. Doktrin karyawanisme. 7. Masyarakat karya. Menyanyikan Mars Karyawan. Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan berhasilnya cita-cita. Proklamasi 45 sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya, berdamai, berbakti, beramal, berkarya dengan hidup kita tanpa pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru, mencapai Indonesia Jaya. Berlandaskan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, berjuang serta berkorban untuk rakyat bangsa negara.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, dan untuk menyemangati acara di siang hari ini, kita ingin tes dulu semangat dan antusias seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir. Betul. Caranya gimana, Monik? Ada slogan dari ada slogannya Soksi. juga, Iya. betul. Mohon izin Bapak Ibu, Mm-mm. kita akan sama-sama menyuarakan slogan kita bersama supaya lebih semangat, lebih kompak lagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Baik, kalau Apa gitu slogannya, Bu Monik? langsung aja. Maju terus. Wow. Oh, kayaknya agak sedikit lemah ya. Iya, Maka memang di jam 80%. tidur. Bapak Ibu jangan sampai tubuhnya di sini tapi rohnya masih melayang-layang. Jangan ya Bapak Ibu ya. Janganlah, tidak mungkin, tidak nggak mungkin boleh. ya. Nggak mungkin. Oh, baik, Oke, baik. sekali lagi coba Monik. Baik. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Asik. Tepuk tangan yang paling Baik, meriah kita buat tepuk tangan semuanya. paling meriah. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk tetap menjadi kelancaran dalam acara kita di saat ini, kita akan ada di dalam doa, dan bagi para rohaniawan yang telah siap untuk ada di dalam doa, kami persilahkan. Baik, dan untuk doa secara Islam, Bapak R. Fakhrul Razi, dan secara Kristen Bapak Yanes T. Talei. Bapak Ibu hadirin, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, kami semua yang berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah 24 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Provinsi Maluku periode 2024-2029. Semua kami hadir di sini memohon rahmat, berkat, taufik dan hidayahmu. Kiranya Engkau mencurahkan semua itu kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami tahu kami ini lemah, banyak kekurangan dan hal-hal yang belum mampu kami lakukan. Melalui momentum pelantikan ini, ya Allah, berikan kami kekuatan lahir dan batin, kejernihan akal, fikir dan juga hati, guna bisa mengabdi kepada organisasi ini, mengabdi bagi pembangunan ekonomi bangsa kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, agar supaya kami tidak tersesat dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, kami mohon juga kesehatan, kelimpahan rizki yang halal, serta kekuatan bagi kami, bagi para pengurus yang akan dilantik. Berikan juga kemampuan untuk berpikir secara jernih, mengabdi kepada bangsa dan negara melalui organisasi ini secara profesional, berdaya guna dan bermanfaat bagi umat manusia. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, sebagai makhluk yang lemah, tentu kami sangat menyadari banyak kekurangan, kealpaan dan juga kesalahan-kesalahan kami. Melalui doa ini ya Allah, kami mohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ampuni kekurangan-kekurangan kami, tutupi aib dan dosa-dosa kami, ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah, para pendahulu-pendahulu kami, semua orang-orang yang telah pergi dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebaikan bagi bangsa kami. Ya Allah,
hanya kepada Engkau. Kami serahkan semua hajat dan keperluan kami. Berikan kemudahan kalau itu mudah ya Allah. Berikan juga kemudahan kalaupun itu memang susah untuk kami mencapainya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bapak dan Ibu para hadirin, izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu yang lain disesuaikan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Pencipta semesta. Di saat ini kami bersyukur atas kemurahan yang Kau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau limpahkan bagi kami, dan secara khusus bagi keluarga besar Depidar Soksi Maluku, yang pada saat ini Tuhan beri kesempatan dalam rangka pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Depidar Soksi Maluku periode 2024-2029. Biarlah Tuhan memberkati akan seluruh rangkaian pelaksanaan pengukuhan dan pelantikan, dan secara khusus kami mendoakan para pengurus yang telah ditetapkan dan akan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab terhadap organisasi Soksi ini. Mulai dari ketua sampai pengurus yang lain diberkati oleh Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Pun di saat ini kami mendoakan Dewan Pimpinan Nasional Soksi, juga Tuhan berkati atas kehadiran Bapak Pimpinan Nasional di saat ini dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, bahkan tugasnya untuk melantik dan mengukuhkan pengurus Depidar Soksi Maluku. Dalam tugas dan tanggung jawab diberkati oleh Tuhan. Para pengurus Soksi Maluku, baik itu di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan ranting, biarlah juga Tuhan menyertai dan memberkati akan seluruh kehidupan, tugas dan tanggung jawab mereka terhadap organisasi ini, tetapi juga terhadap bangsa dan negara. Bersamaan itu pula kami mendoakan Partai Golongan Karya, Bapak Ketua Umum bersama dengan para pengurus sampai pada pengurus ranting di daerah-daerah diberkati juga oleh Tuhan. Tak lupa pada kesempatan ini kami mendoakan pemerintah Provinsi Maluku, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga diwakili pada hari ini oleh Bapak Sekda, diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap negara, bangsa, bahkan secara khusus bagi kami di Provinsi Maluku. Biarlah dalam tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang baru oleh Dewan Pimpinan Daerah Soksi Maluku periode 2024-2029 ini dalam tugas dan tanggung jawab pengabdian baik bagi organisasi maupun juga bagi bangsa dan negara terhadap masyarakat diberkati oleh Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yanes Titali yang sudah memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya bersama kita ikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029 kepada Bapak Theodoron Makario Sulisa SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan laporan Ketua Panitia, saya ingin mengajak kita semua untuk mengembakikan slogan dari Soksi. Maju terus! Maju terus!
Maju terus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oleh karena semangat itulah saya ingin mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridho, rahmat dan berkatnya hari ini kita dapat melangsungkan momentum penting Soksi Depidar Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku, pelantikan pengurus untuk masa bakti 2024-2029. Dan oleh karena itu perbuatan baik Tuhan ini haruslah kita mensyukuri secara bersama-sama sebagai momentum kebangkitan Soksi di Provinsi Maluku ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mana dalam mempersiapkan kegiatan ini hanya membutuhkan keseriusan dan soliditas dari pengurus Soksi yang pada hari ini akan dilantik. Ini menunjukkan bahwa sebelum dilantik, Soksi Provinsi Maluku telah solid untuk membangun Soksi ini ke depan. Dalam mempersiapkan kegiatan ini Bapak Ibu, kita mempersiapkannya dengan dana sekitar 200 juta lebih. 200 juta lebih ini Bapak Ibu disumbang oleh donatur tunggal, yaitu Kakanda tersayang, abada tercinta Bro Alim Boy Sangaji, yang hari ini akan dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029. Artinya apa? Artinya adalah dalam memimpin Soksi, Bang Boy telah menunjukkan kesiapannya untuk membangun, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan lagi kinerja Soksi bagi pembangunan daerah Maluku periode 2024-2029, termaksud di dalamnya melakukan konsolidasi organisasi bagi organisasi yang dibentuknya, dalam hal ini Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Bang Boy dan juga kepada para senior dan juga kepada Depinas dan juga kepada seluruh stakeholder yang telah membantu untuk terlaksananya kegiatan ini. Akhirnya saya mohon izin untuk pada waktunya meminta dengan hormat Ketua Depidar Soksi Provinsi Maluku untuk menyampaikan sambutan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku untuk menyampaikan sambutan, Bapak Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda untuk menyampaikan sambutan, dan Bapak Ketua Umum Depinas Soksi untuk memberikan sambutan dan arahan pada saatnya nanti. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Soksi, maju terus. Maju terus. Maju terus. Sekian dan terima kasih. Sekitar tahun 1960, keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI mengalami berbagai cobaan, terutama dari Partai Komunis Indonesia PKI dengan sayap organisasi di bawahnya. Sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan NKRI, Soksi, singkatan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, lahir pada 20 Mei 1960. Awalnya, nama dan embrio Soksi adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-Perusahaan Negara BPKPN. Dipilihnya nama Soksi secara politis untuk menunjukkan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI.
khususnya terhadap organisasi sayap PKI bernama SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Sikap perlawanan SOPSI terhadap PKI dan Honorable-nya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi SOPSI dengan organisasi sayap PKI. Antara lain Gerwasi, Gerakan Wanita Sosialis Indonesia untuk menghadapi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Lekri, Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia untuk melawan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat milik PKI. RTI, Rukun Tani Indonesia untuk menghadapi BTI, Barisan Tani Indonesia milik PKI. Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari sikap dan perlawanan SOPSI terhadap PKI. Sikap SOPSI pada tahun 1960-an tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, Physical Battle Unit dengan pembentukan Baladika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab saat itu beberapa kader inti SOPSI mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan kader SOPSI di Bandar Betsi Sumatera Utara, Palto Sujono, gugur dibunuh PKI. Marilah membangun, mencipta yang baru. Langkah kedua Political Battle Unit di mana SOPSI berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu, SOPSI berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi bypass politik. Pertama, SOPSI berhasil menggagalkan ajaran Nasakon PKI diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. SOPSI mengusulkan penggantinya Soekarnoisme yang diajarkan di sekolah-sekolah. Kedua, SOPSI menggagalkan agenda PKI merebut pemerintahan melalui pemilu. Saat digelar sidang MPRS tahun 1963 di Bandung, PKI meminta pemilu segera digelar karena posisi PKI saat itu kuat. Sehingga jika pemilu jadi digelar, DM Aidit kemungkinan besar terpilih sebagai presiden. Namun, SOPSI meyakinkan Pak Idam Khalid, Ketua MPRS waktu itu, agar mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Usulan SOPSI melalui sidang MPRS itu diterima, sehingga pemilu tidak jadi digelar. Peristiwa penting lainnya adalah Mubes 1 SOPSI pada 16 sampai 22 Desember 1962 di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes 1 penting secara politis bagi SOPSI. Pada Mubes 1 ini, Soehardiman terpilih sebagai Ketua Umum SOPSI. Pada 1964, SOPSI mengadakan rapat pimpinan nasional di Bandung. Saat itu, nama sosialis pada SOPSI berubah menjadi Swadiri, yang artinya mandiri. Hal tersebut seiring Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang menjadi independen. Sepanjang 1964 itu, PKI dan sayap organisasinya terus berusaha menghancurkan SOPSI. PKI menghalangi SOPSI masuk ke dalam Front Nasional yang di dalamnya terdapat golongan karya. Menghadapi kesulitan di Front Nasional, SOPSI bersama-sama organisasi golongan karya lainnya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta, yang kemudian dibentuk satu wadah organisasi golongan karya dalam bentuk sekretariat bersama. Setelah disepakati bersama oleh wakil-wakil golongan karya, pertemuan tersebut berhasil membentuk Panitia 9. Hasilnya diumumkan pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964. SOPSI menjadi kekuatan inti Sekber Golkar.
Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya pun semakin mapan. Jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat. Semula dari 61 organisasi berkembang hingga 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi. Kini 3 masih eksis sampai sekarang, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong Kosgoro, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR. Memasuki awal era reformasi, Ketua Umum SOKSI Suhardiman mengalihkan kepemimpinannya kepada tokoh yang lebih muda. Utojo Usman terpilih menjadi Ketua Umum SOKSI dalam Munas 7 SOKSI tahun 1999. Dari Utojo Usman sebagai Ketua Umum kedua, kemudian alih generasi kepada Syamsul Muarif yang terpilih menjadi Ketua Umum SOKSI melalui Munas 8 SOKSI tahun 2005. Selanjutnya melalui Munas 9 SOKSI yang sangat dinamis berhasil dilanjutkan secara demokratis dan konstitusional berdasarkan ADART SOKSI tahun 2005. Ketua Umum ketiga Syamsul Muarif digantikan oleh Rusli Zainal yang terpilih menjadi Ketua Umum keempat melalui Munas 9 SOKSI tahun 2010 itu. Dalam perjalanan SOKSI, tepatnya tanggal 17 Mei tahun 2014 menjelang Pilpres 2014, pendiri SOKSI Suhardiman menginstruksikan wakilnya Ketua Umum Rusli Zainal yaitu Wakil Ketua Umum SOKSI, Ali Wongso untuk menggerakkan SOKSI memenangkan Bapak Jokowi dalam Pilpres 2014. Instruksi dengan surat tugas pendiri ini merupakan dokumen historis penting sebagai tonggak awal legitimasi pelaku utama sejarah berdirinya SOKSI sekaligus pemulihan terhadap konstitusi dan demokrasi internal SOKSI. Hingga akhir hayat pendiri SOKSI, Bapak Suhardiman pada tanggal 14 Desember tahun 2015, telah membuat 5 dokumen historis berupa amanat pendiri SOKSI, yang maknanya memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada para kadernya untuk melanjutkan perjuangan SOKSI. Berdharma, berbakti, beramal, berkarya, dengan jujur kita tanpa Munas 10 SOKSI tahun 2017 juga merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan SOKSI, karena Munas 10 itu merupakan Munas bersama SOKSI, yang dimediasi oleh DPP Partai Golkar secara institusional dan netral dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak berkepentingan sebagai forum rekonsiliasi yang adil dan kekeluargaan selain demokratis dan konstitusional untuk menyelesaikan ekses dinamika Munas 9 tahun 2010 dengan prinsip keputusan, Munas bersama SOKSI, adalah final and binding bagi semua pihak. Dalam Munas 10 SOKSI sebagai Munas bersama SOKSI, tahun 2017 itu, terpilih menjadi Ketua Umum kelima SOKSI, Ali Wongso Sinaga. SOKSI terus bergerak semakin efektif, meski harus menghadapi serangan selain tantangan. Satu demi satu dapat tercapai, mulai dari pemulihan legal standing pada akhir 2018 sesuai UU Ormas dan puncaknya di awal Desember tahun 2019. Rekonsolidasi meliputi organisasi, keanggotaan dan kader dengan orientasi penguatan eksistensi dan peran aktual SOKSI untuk kejayaan Partai Golkar dan kemajuan bangsa, merupakan prioritas utama. berlandaskan azas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Semuanya akan berakumulasi membangun kerangka landasan yang kokoh bagi SOKSI untuk bangkit dan bergerak sebagai ormas berbasis gagasan dan gerakan pengabdian atau The Society Organization of Ideas and Dedication Movement, pengabdian karya-kekaryaan untuk kejayaan dan kemenangan Partai Golkar demi Indonesia Maju, termasuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, yang akan bermuara pada masyarakat Pancasila selaras pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rawe-rawe rantas malang-malang putung, maju terus pantang mundur. Bapak Ibu, baru saja kita ikuti bersama sejarah SOKSI. Dan berikut
dalam acara berikut, yaitu pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Soksi tentang komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Soksi, Bapak Dr. Ilyas Indra SHI MHMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang saya hormati Gubernur Maluku atau yang mewakili Bapak Setda beserta jajaran, Ketua Umum Depina Soksi Bang Insinyur Ali Wongso Sinaga, hadir para Wakil Ketua Umum Bung Akbar dan Ketua Organisasi Bung Padli, Bung Saad Budiman Lubis, ada Wakil Bendahara Umum Mbak Rima, juga ada Pak Charles. Tentu seluruh DPIDAR yang akan kami lantik dan Ketua Golkar Provinsi Maluku atau yang mewakili, para ormas pendiri, baik Ketua Kosgoro, Ketua Ormas MKGR. Soksi ini adalah organisasi yang sangat punya nilai sekali karena punya peran dalam mempertahankan NKRI, kemudian juga punya peran dalam berjuang melawan komunis. Maka ada dua tokoh, yaitu Bapak Jenderal Ahmad Yani, beliau adalah selaku pendiri utama Soksi. Lalu ada Bapak Profesor Dr. Suhardiman, itu adalah pendiri Soksi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1960. Maka maju terus, maju terus, maju terus. Surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia nomor keputusan 16/Depinas/Soksi/2 Romawi /2025 tentang komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Daerah 14 Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia periode 2024 dan periode 2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang berdasarkan keputusan Munas Soksi 11 Soksi tahun 2022 di Pekanbaru, dalam rangka menjawab tantangan organisasi dan bangsa, diperlukan konsolidasi organisasi dan anggota serta kader secara terus-menerus di tingkatan organisasi di seluruh Indonesia. Dan seterusnya, mengingat Undang-Undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, mengingat SK Kementerian Hukum dan HAM RI perubahan kepengurusan nomor .2-578-AH-01-01-08 tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 26 April 2023 dengan persetujuan perubahan kepengurusan periode Soksi 2022-2007 dengan nama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau disingkat Soksi. Memperhatikan surat Dewan Pimpinan Daerah Soksi ke-14 Provinsi Maluku perihal revitalisasi dan konsolidasi organisasi, komposisi personalia kepengurusan DPIDAR Soksi 14 Provinsi Maluku periode 2024-2029, memutuskan menetapkan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia tentang komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Daerah 14 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Provinsi Maluku periode 2024-2029. Keputusan ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2025, ditandatangani oleh Ketua Umum Insinyur Ali Wongso Sinaga, Sekretaris Jenderal Dr. Ilyas Indra. Lampiran keputusan nomor 16/Depinas/Soksi/Romawi 2/2025 tanggal 23 Februari 2025, komposisi personalia Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Daerah 14 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Provinsi Maluku
periode 2024-2029. Dewan Pertimbangan, Ketua Dr. Z. Sahu Burua. Dewan Pimpinan Daerah, saya panggil dari nama yang paling belakang, mohon maju ke depan. Biro Bidang Penggalangan Khusus, Wakil-Wakil Bendahara, Wakil-Wakil Sekretaris, Wakil-Wakil Ketua Bidang, Bendahara Saudari Mariam Yamin, Sekretaris Insinyur Raymond Setiabudi, Ketua Harian Suban Patimahu SP MSI, dan Ketua Dipidar Soksi Provinsi Maluku Rohalim Boy Sangaji Esos. Kami persilahkan Ketua Umum untuk melakukan pelantikan. Pelantikan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku tahun 2024-2029. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi Insinyur Ali Wongso Sinaga, disilakan. Sebelum kami mengukuhkan dan melantik saudara-saudara pengurus Dewan Pimpinan Daerah 24 Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029, kami ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara siap untuk mengibarkan panji-panji soksi di seluruh wilayah Provinsi Maluku? Siap! Maju terus! Pantang mundur! Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Senin 24 Februari 2025, saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi periode 2022-2027 atas nama Dewan Pimpinan Nasional Soksi mengukuhkan, melantik saudara-saudara menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah 24 Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyertai perjuangan kita, khususnya saudara-saudara di Provinsi Maluku, Provinsi Seribu Pulau yang indah ini. Terima kasih. Penyerahan pataka dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Soksi Maluku. Kepada Saudara Ketua Dipidar 24 Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029, Saudara Boy Sangaji, kami serahkan panji kehormatan soksi ini untuk dikibarkan di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Siap meneruskan panji-panji soksi di seluruh Provinsi Maluku. Penandatanganan berita acara. Kami persilakan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi dan Dewan Pimpinan Daerah Soksi Maluku untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan legalitas soksi. Kami persilakan kepada Sekjen Dewan Pimpinan Nasional
dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Maluku. Disilakan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan ada dalam sesi foto bersama untuk mengabadikan momen di saat ini. Mohon untuk bergabung di posisi sebelah tengah Bapak Ketua Dewan Pimpinan Nasional Soksi dan juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Maluku yang baru. Disilakan. Mohon izin semuanya boleh bersiap-siap. Akan ada dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama, mohon semuanya lihat ke arah kamera. Dalam hitungan ke 3, 2, 1. Sekali lagi. Maju terus. Mohon tetap berada di tempat. Kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku untuk boleh bergabung bersama. Sudah, baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, sekali lagi Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, baru saja kita ikuti bersama paduan suara Hotu Mese di bawah binaan Universitas Patimura. Dan selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Seksi Provinsi Maluku yang baru periode 2020. Kepada Bapak Rohali Boy Sangaji, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan selamat datang kepada Ketua Umum Depnas Soksi Pusat, Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga, serta rombongan yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekjen. Yang saya hormati pembina kita di semua ormas dan partai politik, yaitu salah satunya adalah Pak Sekda Provinsi Maluku, abang kita Insinyur Sarli. Terima kasih banget atas kehadirannya. Yang saya hormati dan saya banggakan senior kita, sesepuh kita, guru kita, Bapak Insinyur Syed Saubruah. Yang saya hormati dari perwakilan kejaksaan, ada perwakilan kepolisian. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, terutama dari Partai Golkar, ada anggota-anggota DPR yang telah hadir dan pengurus yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan saya hormati kepada teman-teman Ketua DPD 2 Golkar se-Provinsi Maluku yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga teman-teman dari anggota DPRD Provinsi Maluku, ada Wakil Ketua DPRD Adida Pauzan. Yang saya hormati juga kepada abang saya Pak John Lewarisa. Yang saya hormati teman-teman pengurus dari Ormas Partai Golkar yang telah hadir di tengah-tengah kita dan saya tidak sempat sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus Depidar Provinsi Maluku yang baru saja dilantik. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam waktu 2 minggu bisa menyelesaikan dan mempersiapkan agenda pada hari ini yang kita lagi menjalankan. Puji syukur kita memanjatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan perintah organisasi Soksipu, yaitu adalah pelantikan Depidar Provinsi Maluku. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Partai Golkar Soksi adalah ibu kandung daripada Partai Golkar. Olehnya karena itu teman-teman semua, Soksi juga harus ikut memberikan kontribusi juga terhadap Partai Golkar. Olehnya karena itu saya minta ke teman-teman, ke depan saya sudah berpikir dan merencanakan beberapa program yang nanti kita lakukan dalam konteks untuk menjalankan konsolidasi organisasi sampai di kabupaten kota. Ingin saya laporkan kepada Ketua Umum, setelah kegiatan pelantikan hari ini, selanjutnya kita akan melakukan agenda-agenda besar, termasuk untuk melakukan konsolidasi di kabupaten kota, sekaligus melantik teman-teman yang ada di kabupaten kota. Olehnya karena itu kepada saudara ketua harian untuk menerjemahkan apa yang saya sampaikan pada hari ini untuk segera turun. Jadi tadi kalau ketua panitia bicara soal Golkar, itu belum. Kita buktikan dulu apa yang sudah bisa kita lakukan di Soksi.
baru kita berpikir untuk mengambil alih Partai Golkar. Jadi kita kerja dulu, kita buktikan dulu. Kalau kita dianggap kita layak, maka Tuhan berkehendak untuk kita mengambil alih Partai Golkar. Olehnya karena itu, memang perlu saya sampaikan ini, banyak teman-teman kita juga yang kemarin Koalisi 02 kita bekerja untuk Pak Prabowo, dan kemudian tugas kita adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Pak Presiden kepada seluruh teman-teman kita juga. Nanti ada program-program yang nanti kita sinergikan dari pemerintah pusat, kita teruskan lewat Partai Golkar dan kita teruskan ke bawah, termasuk Soksi pusat dan kita teruskan ke bawah. Nanti juga ada beasiswa-beasiswa, saya belum bicara banyak pada hari ini. Secara teknis kita dapatkan dan kemudian saya akan koordinasi dengan Soksi pusat. Sebagai Ketua DPR Provinsi Maluku, bahwa acara ini bisa berjalan dengan sukses berkat kerja keras daripada teman-teman semua. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat berjalan terus sampai kemudian kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Olehnya karena itu saya tidak bisa berbicara banyak, dan saya meminta satu hal juga, bahwa kalau kita sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Presiden, maka tugas kita selanjutnya semua program yang diperintahkan, yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, tugas kita adalah mendukung semua itu. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak muda. Olehnya karena itu juga saya tidak bisa berbicara banyak, karena selanjutnya ada senior kita yang harus melanjutkan. Dan saya mengundang langsung kepada semua keluarga besar Partai Golkar yang ada di tengah kita. Malam ini kita jamuan makan malam. Nanti ada undangan kepada teman-teman semua. Jadi saya minta kalau datang malam ini acara santai-santai aja, happy aja, dan kita ya menikmati Ramah-tamah dan Monas yang pertama. Demikian yang saya dapat sampaikan kepada teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapan terima kasih kami sampaikan untuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah Soksi Provinsi Maluku periode 2024-2029 untuk sambutannya. Boleh kita ulang sekali lagi dulu, Monik, untuk slogan Soksi kita biar lebih semangat. Siap. Masih semangat Bapak Ibu? Kita coba dulu slogannya. Maju terus, maju terus, maju terus. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Masih semangat ya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia, kita ikuti bersama sambutan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku. Dengan hormat kami mengundang Bapak James Timisela, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Yang beta hormati Ketua Depinas Soksi beserta pengurus Depinas yang hadir pada kesempatan ini, yang beta hormati Pak Pejabat Gubernur Maluku, yang beta hormati Bapak Ibu para undangan, Ketua Devidar Soksi Provinsi Maluku beserta seluruh pengurus, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan sambutan ini, kita hanya ingin mengulangi lagi apa yang menjadi bagian dari slogan itu dan dilanjutkan dengan semangat kita untuk Partai Golkar. Jadi kalau saya bilang maju terus, Bapak Ibu pantang mundur, Golkar dijawab solid, Indonesia maju. Oke, Bapak Ibu sekalian, maju terus, Golkar, Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mendahului sambutan ini beta menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku yang tidak sempat menghadiri pelantikan dan Maluku karena masih berada di luar daerah. Selanjutnya beta diminta dan dipercayakan untuk mewakilinya
dan memberikan sambutan pada acara pelantikan dan pengukuhan ini. Kita menyampaikan selamat kepada Bung Boy Sangaji yang telah dipercayakan oleh Devinas Soksi untuk memimpin Soksi Maluku. Juga kepada semua teman-teman yang telah dipercayakan mendampingi Bung Boy sebagai pengurus Devidar Provinsi Maluku. Bapak Pimpinan Nasional Soksi, para undangan dan hadirin yang beta hormati. Soksi atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang dalam penjelasan Pak Ketua tadi didirikan tahun 1960, punya perjalanan dan pengalaman yang tidak sedikit memberi kontribusi terhadap Partai Golkar, tapi juga bagi bangsa dan negara ini. Karena itu sebagai organisasi sayap dari Partai Golkar, Soksi bersama dengan ormas-ormas lain dan Kosgoro 1957, AMPI, KPPG, dan Ormas MKGR memang masing-masing punya segmen tersendiri, dan segmen itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendukung dan membesarkan Partai Golkar. Organisasi saya bagi sebuah partai sebetulnya menjadi penyempurnaan gerakan politik dari sebuah partai. Jika sebuah partai politik adalah badan, maka organisasi sayap adalah institusi yang bisa membawa partai untuk terbang. Karena itu organisasi sayap biasanya digunakan oleh partai politik untuk meraup suara pada segmen yang tidak terjamah oleh organisasi induk, yaitu partai politik, dalam hal ini Partai Golkar. Itulah Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian dari tanggung jawab Soksi untuk bersama-sama membesarkan Partai Golkar. Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami menaruh harapan sangat besar kepada Ketua Devidar Soksi Maluku Bung Boy untuk dengan kemampuannya, dengan kematangannya dapat menjadikan Soksi di Maluku suatu kekuatan untuk memberi energi baru bagi Partai Golkar sebagai induk organisasi sayap. Memang keberhasilan tidak cuma ditentukan oleh ketua, tetapi oleh semua pengurus yang telah memberi diri hari ini untuk berjalan dan bekerja sama dengan ketua. Keberhasilan juga ditentukan oleh motivasi yang melatari teman-teman untuk bergabung dengan Soksi. Seberapa besar kekuatan motivasi akan mendorong kita untuk berjalan bersama dengan ketua, melaksanakan tanggung jawab organisasi, membesarkan Soksi, tapi juga membesarkan Partai Golkar. Perjalanan sejarah akan menentukan seberapa kuat motivasi kita dalam rangka membesarkan Soksi dan Partai Golkar ini ke depan. Pada kesempatan ini kami mengharapkan kerjasama yang saling bersinergi antara Soksi, DPD Golkar, ormas-ormas lain untuk kita menata lagi Partai Golkar untuk merebut kembali kemenangan pada pemilu 2029. Kita harus berani meninggalkan hal yang tidak menguntungkan, termasuk ego-ego pribadi dan kelompok yang mengakibatkan bisa terciptanya perpecahan, dan dengan tangan terbuka serta hati yang jujur untuk saling bergandengan tangan memajukan Soksi dan Partai Golkar di Maluku. Pimpinan, Pak Gubernur, undangan hadirin yang beta hormati, kita punya harapan untuk menang pada pemilu 2029, baik pada pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Kalau kita bicara tentang kemenangan, memang pastinya membutuhkan perjuangan yang besar, karena kemenangan itu sebenarnya tidak berjalan mulus untuk kita mencapainya. Pada kesempatan ini kita butuh sekali konsolidasi, supaya dengan konsolidasi kita mampu untuk mengenal diri kita dan menata lagi apa yang harus kita lakukan. Ini kami menyampaikan terima kasih untuk
pimpinan nasional Soksi yang telah hadir di daerah Maluku, tapi juga memberi atensi dan perhatian besar untuk pengembangan Soksi dan Partai Golkar di Maluku. Semoga kehadiran Bapak akan memberi bagi kami sebuah energi baru untuk pengembangan Partai Soksi dan Golkar di Maluku. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, yang selama ini telah memberikan dukungan, perhatian, support bagi Partai Golkar, juga ormas-ormas Partai Golkar termasuk Soksi dalam melaksanakan segala aktivitas politiknya di daerah ini. Harapan kami kiranya ke depan pemerintah tidak berpaling muka dari kami, tetapi akan terus memberikan perhatian dan dukungan bagi kami, baik Partai Golkar, Soksi dan ormas-ormas Partai Golkar lainnya. Kami berharap agar Soksi mampu untuk meraup dukungan kaum milenial dan perempuan sebagai kekuatan yang sangat menentukan sekali kemenangan Partai Golkar ini ke depan. Artinya ketika kita memberikan perhatian kepada kaum milenial dan kaum perempuan, bukan berarti kita mengabaikan para senior, tapi kami berkeyakinan para senior juga akan menjadi bagian dari arak-arakan bersama untuk proses konsolidasi termasuk pemenangan Partai Golkar dan Soksi ke depan. Kami tetap menaruh harapan, sekali lagi harapan besar untuk kepemimpinan Soksi yang didakodai oleh Bung Boy Sengaji, dan berdoa semoga harapan dan idealismenya akan menempatkan Soksi membesarkan dukungan kemenangan Partai Golkar di Maluku. Demikian, terima kasih untuk seluruh dukungan dan perhatian. Kami berdoa Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati Bang Boy dalam tugas, Pak Ketua, Pak Gubernur, dan seluruh kita dalam aktivitas kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan shalom. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Provinsi Maluku yang akan dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang terhormat Bapak Insinyur Sadali IE MSI IPU. Disilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami membacakan sambutan tertulis Pak Gubernur, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Pak Gub, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat Pak Gubernur kepada Bapak Ibu semua, izinkan kami membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum DPP Soksi Bapak Insinyur Ali Wongso Sinaga beserta rombongan, selamat datang di Kota Ambon, Bumi Raja-Raja, Provinsi Maluku. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD Soksi Provinsi Maluku Bung Boy dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Provinsi Maluku. Yang kami hormati para anggota DPRD Provinsi Maluku yang berkenan hadir pada hari ini, para sesepuh, para senior Partai Golkar maupun Soksi, para pengurus Soksi, panitia penyelenggara, hadirin insan pers, tamu undangan yang berbahagia, yang tidak sempat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Provinsi Maluku masa bakti 2024-2029
dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Provinsi Maluku yang baru saja dilantik. Kami mengharapkan pelantikan ini dapat menjadi energi baru bagi Soksi di berbahagia. Sebagai mitra pemerintah, Soksi harus dapat menunjukkan kemandiriannya dalam menjalankan roda dan aktivitas organisasi, memperjuangkan kepentingan bersama dalam rangka perwujudan dan percepatan pembangunan nasional di daerah. Karena pembangunan tidak akan berhasil dengan sempurna apabila hanya dilaksanakan oleh pemerintah semata. Sehingga kita perlu menyatukan dan menyelaraskan gerak serta langkah kita bersama. Moto Bhinneka Tunggal Ika perlu terus kita lestarikan dan kita implementasikan dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan, agar keberagaman dalam kesatuan serta kehidupan yang demokratis benar-benar dapat kita wujudkan demi tetap tegak dan kokohnya masyarakat yang sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, Soksi merupakan salah satu kekuatan dalam memperkuat pilar kebangsaan, mengembangkan dan meningkatkan ruang gerak karya dan karyaan dalam menjawab setiap bentuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam segala bidang. Untuk itu kami mengajak kepada keluarga besar Soksi Provinsi Maluku untuk terus bersinergi dalam pembangunan di Provinsi Maluku menuju masyarakat Maluku yang maju, sejahtera dan berkualitas. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang inklusif dan tidak mengenal diskriminasi gender, pengurus Soksi Maluku yang baru diharapkan dapat menjalankan berbagai program kerja yang terarah dan berkualitas. Kami optimis pengurus Soksi Provinsi Maluku dapat memperkuat peranannya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta berkontribusi secara aktif dalam kemajuan pembangunan di daerah ini melalui implementasi Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Saptacita Bapak Gubernur Maluku. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu merahmati, memberkati kerja-kerja kita dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sebelum mengakhiri, saya sempat nyontek tadi Pak Ketua Pusat sudah persiapan pantun, saya harus mengawali lebih awal. Kalau mau punya pacar yang cantik, jalan-jalan ke Pulau Haruko. Selamat kepada pengurus Soksi yang baru dilantik, selalu berkarya untuk kemajuan Maluku. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gubernur Maluku tertanda Hendrik Lewerisa. Terima kasih Bapak untuk sambutan yang telah dibacakan. Bapak Ibu, kita ikuti bersama sambutan dan arahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi. Dengan hormat kami mengundang Insinyur Ali Wongso Sinaga, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan kami, sambutlah pekik perjuangan kita. Soksi itu salah satu pendiri Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golkar dan kemudian tahun 99 menjadi Partai Golkar. Jadi kalau saya pekikan seperti tadi Pak James
Timisela, Partai Golkar sambutlah dengan solid, ya. Ini dengan kepemimpinan baru Pak Ketua Umum Bahlil Lahadalia, ini diperkenalkan dengan jawaban solid, Indonesia maju. Jadi Partai Golkar hadir solid untuk memajukan Indonesia. Lalu Soksi sebagaimana Jel sejak lahirnya adalah maju terus dengan kepalan tangan kanan seperti logo Soksi, disambut dengan pantang mundur. Partai Golkar Indonesia maju terus. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sadli selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Yang kami hormati ada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Soksi, Dr. Ilyas Indra. Ini sebelum saya lupa, Bung Boy, Sekjen ini adalah tokoh pendidikan nasional. Beliau ini mempunyai akses terhadap banyak perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu, pada 2 tahun lalu kita sudah mulai melaksanakan program beasiswa sarjana. Jadi saya minta, tadi saya sudah katakan kepada Sekjen supaya ini program beasiswa sarjana dimulai di Maluku bulan Maret. Saya berharap, Bung Boy, tidak ada desa di Maluku yang tidak punya sarjana. Harus ada sarjana anak-anak Maluku sebanyak mungkin, tidak hanya satu, yang akan mempelopori percepatan kemajuan di Maluku, kemajuan kehidupan rakyat di Maluku. Setuju? Setuju. Itu beasiswa bukan dikasih uang, tetapi diskon 80%. Jadi misalnya kalau aturan bayar 100, cukup bayar 20. Nah, tidak harus ke Surabaya atau ke Bandung atau ke Jakarta atau ke Medan, tetapi bisa di Maluku dengan online. Tapi kalau mau pindah ke Surabaya untuk kuliah, dipersilakan. Tapi online juga bisa, hasilnya sama saja. Jadi kita tentu Soksi harus hadir di Maluku untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Maluku. Setuju ya? Yang saya hormati ini Wakil Ketua Umum Bung Akbar. Berdiri dulu biar dikenal. Ini dari Jakarta tadi. Yang saya hormati Bung Ketua Organisasi Hubungan Daerah Bung Fadli Alimin. Bung Saad Lubis, ini Dr. Saad Lubis, Wakil Sekjen Bidang Pendidikan. Jadi tolong Bung Saad Lubis itu laksanakan, jangan sampai ada masalah ya, program beasiswa sarjana di Maluku. Bantu Bung Boy dan kawan-kawan. Kelima dari Jakarta adalah Bung Charles Kosasi, ini wakil bendara. Jadi saya sudah bilang sama saudara Charles, coba amati cepat apa yang bisa disinergikan untuk membantu percepatan kemajuan di Maluku, khususnya dalam ekonomi. Yang kami hormati Ketua Depidar Soksi Provinsi Maluku Bung Boy Sangaji dan seluruh Depidar Soksi Provinsi Maluku yang baru saja dilantik. Kami ucapkan selamat, sukses, dan harus maju terus, pantang mundur. Ya,
Apa yang menjadi harapan dari Pak James Timisela mewakili ketua Partai Golkar tadi, saya kira kita sudah paham. Catat, kehadiran Soksi harus memberikan energi baru. Begitu ya, Bung ya? Energi baru dalam rangka konsolidasi Partai Golkar di Maluku, sehingga Partai Golkar di Maluku ke depan akan jauh lebih baik. Karena kebaikan Partai Golkar, kemajuan Partai Golkar adalah kemajuan Soksi. Saya ingat anggota DPR Republik Indonesia dari daerah pemilihan Maluku, itu sahabat saya juga. Kami bersama-sama dulu di DPR, saudara Edi Betaubun. Ya. Tetapi sesudah Edi Betaubun, saya dengar tidak ada lagi anggota DPR RI dari Partai Golkar yang terpilih dari Dapil Maluku. Apa betul? Nah, jadi saya hanya bisa menginstruksikan kepada Boy, ketua Soksi, ini harus diakhiri itu. 2029 harus ada anggota DPR RI dari Partai Golkar dari Maluku. Itu harapan kita. Ikhtiar harus all out, maju terus, ya. Yang kami hormati Bung Ketua DPD Partai Golkar Maluku, diwakili oleh Sekretaris Bung James Timisela. Yang kami hormati Ketua Wantim Soksi, tokoh Golkar, tokoh Soksi, Bapak Z Suhurubrua, dan seluruh anggota Dewan Pertimbangan Soksi yang kami hormati. Yang kami hormati teman-teman dari ormas pendiri lain, ya, dari Golkar. Nah, ada Kosgoro, ada MKGR, mungkin yang mewakili, dan juga yang didirikan ada AMPI dan sebagainya, HWK, dan juga kalau ada Sayap, KKPPG dan AMPG yang kami hormati. Hadirin sekalian dan wabil khusus Ketua Panitia, ini luar biasa pidatonya tadi. Mantap, militan. Sebelum saya mulai, saya ingin kasih satu pantun. Jadi saya nggak mau kalah dengan Pak Sekda. Ya. Pagi-pagi ke pasar ikan, membeli cakalang segar sekali. Soksi Maluku hadir penuh harapan, berkarya nyata untuk kemajuan Maluku dan negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebenarnya ingin bicara panjang lebar. Dari panjang lebar ini manalah yang bisa saya sampaikan paling penting. Nah, yang pertama saya mulai tadi apa yang kita ucapkan, Pancadharma karyawan. Seringkali orang salah pengertian, kami karyawan Indonesia. Loh, kita ini bukan SPSI, bukan KSBSI gitu loh. Jadi karyawan di sini tidak sama maknanya dengan pekerja atau buruh. Saya termasuk yang masih langsung dibina oleh Pak Suardiman. Menjelaskan ini lebih lengkap. Karyawan itu adalah manusia karya yang menganut doktrin karyawanisme atau karya kekaryaan sebagai pola pikirnya mengimplementasikan Pancasila. Jadi dia hidupnya berkarya. Berkarya beda dengan bekerja. Kalau bekerja adalah untuk hidup, tetapi kalau berkarya untuk kehidupan, beda kehidupan dengan hidup. Kalau hidup itu hanya untuk diri sendiri atau kelompoknya, tetapi kehidupan untuk seluruh rakyat bangsa negara, dan termasuk untuk transendental, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain pada dirinya. Nah, itulah pertama dulu, karena kalau kita Soksi harus tahu itu, paham. Golkar harus tahu itu, karena doktrin Golkar itu diadop dari doktrin karya kekaryaan, karya siaga gatra praja.
dengan karya kekaryaan siap membangun negara. Dan itulah yang membedakan Golkar dengan partai lain. Golkar pada awalnya didirikan bukan sebagai partai, karena Golkar lahir untuk mengoreksi partai politik. Jadi dia bukan partai politik, tetapi kekuatan sosial politik yang menganut politik pembangunan, karya kekarya, membangun negara. Jadi kalaupun tahun 99 oleh karena reformasi menjadi partai, kita putuskan di dalam munaslupnya ketika itu tidak mengubah jati diri Golkar. Jadi partai itu tidak mengubah jati diri Golkar. Jadi orientasi partai Golkar adalah tetap membangun negara, bukan semata-mata kekuasaan. Jadi kekuasaan kalaupun kita rebut, memenangkan pilkada, pemilu dan sebagainya, adalah untuk mengabdi, membangun negara. Yang perlu lagi kami jelaskan, mengapa Soksi ini merah warnanya. Ini khususnya teman-teman yang di luar Soksi atau mungkin Soksi tapi belum paham. Saya dulu langsung tanya ini kepada pendiri Soksi, Pak Suhardi. Jadi Soksi ini lahir dari kalangan TNI Angkatan Darat. Suhardiman adalah waktu itu mayor TNI Angkatan Darat, anak buah langsung dan anak mas dari Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat, Men Pangat. Kenapa saya katakan anak mas? Karena yang mengatakan bukan Pak Hardiman, tapi waktu itu katakan kepada saya Letjen Alamsah Ratu Prawira Negara, asisten 4 Men Pangat ketika Pak Yani jadi Men Pangat. Pak Suhardiman itu anak mas. Seringkali briefing dari Jenderal Ahmad Yani kepada kami jenderal-jenderal oleh Pak Yani dikatakan black, itu panggilan akrab dari Pak Hardiman. Lanjutkan. Jadi bayangkan seorang letkol waktu itu membriefing jenderal-jenderal atas nama Ahmad Yani. Jadi memang kita boleh bangga kepada pendiri Soksi ini, sekalipun waktu itu masih mayor, tetapi sangat diperhitungkan, sangat dibutuhkan oleh Ahmad Yani. Dan saudara-saudara, merah ini adalah buah pikiran dari cara berpikir TNI, khususnya dalam hal ini Pak Suhardi, di mana dikatakan oleh beliau tank harus dilawan dengan tank. Musuh kita PKI, merah, merah Palu Arit, merah komunis, tetapi kita lawan dengan merah Pancasila. Itulah awalnya Badan Koordinasi Pusat Persatuan Karyawan Nasional sebagai embrio dari Soksi tahun 60. Pada tahun 62 diusulkan oleh Pak Suhardiman menjadi Soksi, karena lawan beratnya adalah Sopsi. Tank harus lawan dengan tank, namanya pun dimiripkan, warnanya juga dimiripkan. Dan tahun 64 Soksi bersama Kosgoro, MKGR dan Kino lainnya melahirkan Golkar yang warnanya sejak awal adalah kuning, tetapi Soksi tetap merah, namun jiwanya, hatinya adalah untuk membangun negara dengan seragam kuning. Jadi itulah pula sebabnya, supaya membedakan baju saya ini tidak sama dengan merah yang lain, saya sengaja ini boy bikin kuning-kuning. Jadi boy pun bikin, saya kira itu benangnya agak kuning-kuning ya. Nah, untuk membedakan. Kalau di Sulawesi Selatan saya pernah dengar ini sama merahnya tapi tena bantengna katanya kan, tidak bantengnya. Ya. Ya. Jadi Soksi ini merah tapi pendiri Golkar dan Golkar. Nah, dengan
cara berpikir tank melawan tank itu, maka terlihat setiap kader Soksi itu memang ditakdirkan harus militan. Selain punya idealisme yang kuat, moralitas yang kuat, intelektualitas yang kuat, dan profesionalisme yang kuat. Dan itulah ciri kader Soksi yang kita. Dengan ciri seperti itu, kader Soksi hadir di Maluku. Ya. Setiap Soksi hadir, Bung Boy tekankan harus menjadi problem solver. Ya. Jadi ada 3 macam orang umumnya hidup di dunia ini, ada 3 macam. 1, bagian dari masalah, gitu, selalu membuat masalah. 2, memasalahkan masalah. Yang 3, harus memecahkan masalah. Nah, Soksi yang mana? Harus yang memecahkan masalah. Jadi dengan memecahkan masalah, maka itulah kekaryaan yang membawa kemajuan bangsa, khususnya kemajuan di Maluku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahan yang penting lagi adalah bahwa Munas 11 Soksi tahun 2022 di Pekanbaru, ya, yang melahirkan putusan-putusan strategis. Programnya adalah Tri Sukses. Tri Sukses itu harus juga diwujudkan di semua daerah. Sukses pertama, konsolidasi. Jadi konsolidasikanlah Soksi, Bung Boy dan teman-teman di Maluku ini. Tadi Bung Boy sudah berapi-api dan kita percaya, ya, pada Bung Boy. Dan terus terang Bung Boy, ada kelebihan dari Maluku ini saya lihat sore ini yang belum ada tandingannya. Jadi kalau sudah banyak saya lakukan pelantikan, penampilan Soksi Maluku ini luar biasa. Itu tercermin salah satu dari kreativitas penampilan bajunya. Biasanya di Jawa Barat itu kreatif, ya, tapi jauh lebih kreatif di Maluku. Bajunya luar biasa itu. Jadi Bung Sejen, itu nanti boleh disampaikan kepada daerah-daerah lain, jangan kalah sama Maluku. Ini Maluku ini Maluku luar biasa gitu kan. Jadi konsolidasi organisasi, saya percaya ada 11 kabupaten kota, ya, segerakan Depicap Soksi kabupaten kota. Mungkin dulu sudah ada revitalisasi, kader-kader Soksi yang ada mari gabung gitu. Jadi lakukan bagaimana konsolidasi di sana. Konsolidasi keanggotaan. Kita punya sistem formasi anggota yang pendaftarannya cukup dengan HP online, dan perbanyak anggota di Maluku ini sampai ke basis-basis tadi, ya. Untuk memenangkan Partai Golkar, kita perlu basis TPS. TPS itu ada di mana? Di desa. Dan harus ada Soksi berapa orang di setiap TPS, ya. Dan itu jadikan menjadi kekuatan pembangunan Maluku, ya, termasuk dari program beasiswa itu. Yang kedua adalah sukses politik. Nah, politik kita jelas selaku salah satu pendiri Partai Golkar, maka kita harus proaktif bagaimana Partai Golkar di Maluku bangkit kembali, dan 2029 akan kita petik buahnya itu. Dan yang ketiga adalah sukses pembangunan. Apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat kemajuan pembangunan di Provinsi Maluku? Dan dalam hal ini saya yakin Bung Boy dengan track recordnya yang saya kira itu dahsyat luar biasa, ya, berbagai bidang sudah dilalui, dan juga teman-teman lain yang jajaran dari Bung Boy tadi
saya kira juga punya track record yang bagus. Dengan segala upaya yang ada secara sinergistik dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan seluruh kekuatan masyarakat Maluku, mari kita bangun Maluku ini menjadi jauh lebih maju. Saya kira itulah yang saya sampaikan pada sore ini, dan harapan saya Bung Boy, tadi saya sudah katakan di ruang makan, jikalau mungkin dalam waktu tidak terlalu lama lakukan satu pendidikan politik kader bangsa di Maluku, menghadirkan seluruh kader-kader Soksi di Maluku, cukup 2 hari saja. Nanti kami akan datang untuk melakukan penggemblengan dalam rangka semua apa yang kita cita-citakan di Maluku ini. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golkar Indonesia maju terus, maju terus, maju terus. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya ini adalah persembahan spesial ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Nasional Soksi, Bapak Ali Wongso Sinaga, oleh teman-teman kita dari Hotu Mese Choir binaan Universitas Patimura. Selamat menyaksikan. Hotu Mese Choir.
Baik, izin Pak Ketua bahwa Hutu Music Choir ini sudah mengumpul segudang prestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Dan yang terakhir adalah prestasi pada tahun 2024 menjadi pemenang pertama dalam lomba Pesparawi tingkat nasional. Ya baik, Bapak Ibu hadirin selanjutnya kami akan mengarahkan Bapak Ibu untuk menikmati coffee break, hidangan kudapan sore yang sudah disediakan. Sembari nanti akan dihiburi juga dengan penampilan talenta muda berbakat dari Kota Ambon, ada Mevi dan juga Caken. Selamat menyaksikan. Buat Mevi dan Caken silakan. Baik, sembari persiapan penampilan dari Mevi dan Caken dan juga persiapan untuk menikmati kudapan sore. Betul. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dan dukungan seluruh pihak. Demikian untuk terselenggaranya acara di saat ini dan terkhususnya untuk Epic Planner yang sudah menyelenggarakan momen berbahagia yang luar biasa di hari ini. Dan dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Maluku periode 2024-2029. Sekali lagi selamat dan sukses dan selamat juga untuk membuat kebijakan-kebijakan baru, tentunya menjadi kontribusi dari Partai Golkar dalam mendukung transformasi pembangunan Indonesia Maluku Emas tahun 2045. Baik, dan saya temannya Monika Saipala. Dan saya temannya Oli Kempa pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. KBA. Bilang gue tak